Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema penyertaan Tuhan. Kita baca di dalam 2 Tawari pasal yang pertama di ayat yang pertama. 2 Tawari pasal pertama di ayat yang pertama, firman Tuhan, Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di sana dijelaskan bahwa Salomo menjadi raja yang sukses, menjadi raja yang besar, menjadi raja yang luar biasa. Dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hidup kita dalam dunia ini, mungkin ada banyak hal yang kita hadapi, banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi, banyak pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Hidup ini tidak mulus-mulus saja seperti jalan tol, tetapi ada banyak rintangan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Tapi kita akan melihat bagaimana Tuhan yang menyertai setiap anak-anak Tuhan. Semua Tuhan izinkan, tetapi di sana ada penyertaan Tuhan, di sana ada kasih Tuhan, di sana ada kekuatan yang Tuhan berikan. Di dalam ayat ini jelas firman Tuhan, di sana dikatakan bahwa Salomo anak Daud menjadi raja yang besar, menjadi raja yang sukses, menjadi raja yang luar biasa. Apakah dia meraih kesuksesannya karena dia adalah anak seorang raja Daud? Apakah dia meraih kesuksesannya sebagai seorang raja karena dia pintar, karena dia hebat, karena dia memiliki kebijaksanaan atau memiliki karisma sebagai seorang raja? Di ayat ini jelas firman Tuhan, semuanya itu bukan karena itu dia meraihnya. Bukan karena itu kerajaan Israel, kerajaan yang dia pimpin menjadi kerajaan yang besar. Tapi jelas firman Tuhan di sana dikatakan bahwa Tuhan Allahnya menyertai dia. Di sana katakan Tuhan Allahnya menyertai dia. Karena penyertaan Tuhan. Firman Tuhan, Tuhan Allahnya yang menyertai dia. Tidak ada yang lain. Di sana dicatatkan bukan karena dia hebat, bukan karena dia anak seorang Raja Daud, bukan karena dia pintar. Tidak, tetapi firman Tuhan, Tuhan Allahnya yang menyertai dia. Allah yang menyertai Raja Salomo. Allah yang membuat dia berhasil dalam setiap usahanya, dalam setiap apapun yang dilakukannya. Tuhan yang membuatnya menjadi seorang raja yang hebat, menjadi raja yang luar biasa. Bukti bahwa Allah menyertai Raja Salomo, yaitu Allah memberikan hikmat yang luar biasa. Allah memberikan hikmat yang luar biasa bagi Raja Salomo. Raja Salomo adalah seorang raja yang terkenal akan hikmatnya dan juga kekayaannya. Sebelum dia dan setelah dia tidak ada lagi seperti Raja Salomo. Bukti bahwa Allahnya menyertai dia. Allah memberikan hikmat yang luar biasa. Allah memberikan kekayaan yang luar biasa bagi Raja Salomo. Dan catatan dalam kebenaran firman Tuhan, sampai hari ini tidak ada memiliki hikmat seperti hikmat Salomo. Tidak ada yang sekaya Raja Salomo. Setelah dan sesudah dia tidak ada lagi yang lain, hanyalah Raja Salomo. Karena apa? Karena Tuhan Allahnya yang menyertai dia. Mengapa Allah menyertai Raja Salomo? Mengapa Allah menyertai Raja Salomo? Yang pertama, karena Allah yang memilih Salomo menjadi raja. Karena Allah yang memilih Salomo menjadi raja. Anak Daud, apakah hanya Salomo? Tidak. Anak Daud itu banyak. Tetapi dari sekian banyak anak Raja Daud, Allah memilih satu orang, yaitu Salomo, menjadi seorang pemimpin pengganti ayahnya. Di ayat yang ke-8 sampai dengan 9, di sana dikatakan,
Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab Engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyak seperti debu tanah. Saya dikatakan Raja Salomo, dia berkata bahwa Allah yang memilih dia menjadi seorang raja, Allah yang menempatkan dia ada menjadi seorang pemimpin tertinggi atas bangsa Israel. Mengapa Allah memilih Raja Salomo? Mengapa Allah menyertai Raja Salomo? Karena Allah yang memilih. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Allah memilih seseorang, Allah tidak membiarkan begitu saja. Ketika Allah memilih Salomo menjadi seorang raja bagi bangsa Israel, Allah tidak membiarkan begitu saja. Allah tidak membiarkan dia menghadapi kesulitannya. Allah tidak membiarkan dia menghadapi musuh-musuhnya. Tetapi apa? Untuk menghadapi segala sesuatu, untuk menghadapi hal yang di depannya dia, Allah ada bersama dengan dia. Allah menyertainya, Allah memberkatinya, Allah membuat dia berhasil dalam segala hal. Allah menyertai kehidupannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan pun di dalam dunia ini ada banyak hal yang kita hadapi. Dan firman Tuhan, kita adalah anak Tuhan, kita adalah pilihannya Tuhan, kita adalah kepunyaan Tuhan. Ketika kita sebagai seorang anak, Tuhan tidak akan membiarkan kita begitu saja. Tetapi apa? Tuhan menyertai. Di dalam perjalanan hidup kita, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, ada kasih Tuhan di dalamnya, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, mengapa Allah menyertai Raja Salomo? Yang kedua, Raja Salomo menaati perintah-perintah Allah. Karena Raja Salomo, dia mau belajar dengar-dengaran akan Allah. Hubungannya dengan Allah begitu dekat, hubungannya dengan Allah begitu intim. Allah mengasihi Salomo, Salomo mengasihi Allah. Seperti tadi di sana dikatakan, Tuhan Allahnya menyertai Salomo. Berarti ada hubungan yang dekat, ada hubungan yang intim antara Raja Salomo dengan Allah. Raja Salomo dia taat akan firman Tuhan, dia taat akan kehendak Allah. Respon Raja Salomo atas penyertaan Tuhan. Apa yang menjadi respon Raja Salomo atas penyertaan Tuhan? Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di ayat yang ke-6 saat dikatakan Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Korban ini berbicara tentang mezbah di hadapan Tuhan, tentang ibadah di hadapan Tuhan. Ini adalah tanda bahwa dia dekat dengan Tuhan. Ini adalah bukti bahwa dia dekat dengan Tuhan. Karena apa? Dia beribadah kepada Allah yang hidup. Dia mempersembahkan korban persembahan kepada Allah yang hidup. Berbicara tentang ibadahnya kepada Tuhan, hubungannya dengan Tuhan. Ini adalah responnya. Dia mempersembahkan korban kepada Allah. Dia mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Dia mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Atas kesuksesan yang mereka peroleh. Atas kokohnya kerajaan Israel. Mereka mempersembahkan pujian, mereka mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Yang kedua, respon Raja Salomo atas penyertaan Tuhan, yaitu dia selalu meminta petunjuk kepada Allah yang hidup. Dia beribadah kepada Allah yang hidup dan juga meminta petunjuk kepada Allah yang hidup. Ayat yang kelima, bagian B di sana dikatakan, maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk kepada Tuhan. Seperti halnya Raja Daud ketika dia menjadi seorang raja atas Israel, apapun yang terjadi dia meminta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan. Dan ketika Raja Salomo menjadi seorang raja, dia melakukan hal yang sama. Dia meminta petunjuk kepada Tuhan, dia meminta petunjuk, dia meminta pimpinan Tuhan apa yang harus dilakukan. Tanda dia meminta petunjuk daripada Tuhan. Ketika Allah bertanya, Salomo apa yang engkau minta? Salomo meminta apa? Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta supaya dia tetap menjadi seorang raja. Tidak.
Tapi yang diminta oleh Raja Salomo adalah hikmat Allah. Di ayat yang ke-10, berikanlah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapa yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Di sana dikatakan, berikanlah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Dia meminta hikmat kepada Tuhan. Hikmat untuk apa? Untuk memimpin satu bangsa yang besar. Hikmat untuk apa? Untuk memberikan solusi setiap persoalan, setiap masalah yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Seperti saya katakan tadi, bahwa Salomo adalah seorang yang sangat berhikmat. Itu kita bisa lihat dari buku-buku, dari Amsal yang dia tulis, dari pengkhotbah yang dia tulis, bagaimana hikmatnya yang luar biasa, tanda hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Salomo. Dia minta bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia minta untuk satu bangsa yang besar. Dia meminta untuk kesejahteraan bangsa itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, Allah berjanji bahwa Dia juga yang akan menyertai kita. Bukan karena kita baik atau karena kita kaya, tetapi karena Allah sangat mengasihi kita. Raja Salomo, dia disertai oleh Tuhan bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, tetapi karena Allah selalu menepati janji-janjinya. Karena Allah yang memilih Raja Salomo untuk menjadi seorang raja, dan di situ dia menyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan Raja Salomo. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan berjanji akan menyertai kita dan Dia akan menepati dalam kehidupan kita. Kata menyertai memiliki arti bersama-sama. Kata menyertai artinya bersama-sama. Jadi Allah bersama-sama dengan kita, bahkan tinggal di dalam kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang hebat. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Kalau Allah yang menyertai Raja Salomo, Dia juga yang akan menyertai setiap kehidupan kita. Kalau Allah bersama dengan Raja Salomo, Dia juga yang akan memberkati kehidupan kita, menyertai setiap perjalanan hidup kita. Di tengah kesulitan, di tengah persoalan yang kita hadapi, ada Tuhan bersama dengan hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau bersama dengan kami, bahwa Engkau yang menyertai kami, Engkau Allah memelihara kami, Engkau Allah yang selalu menjaga setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, berkati materikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Akhirnya hendaklah keluarga GPDS Sadai Magelang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.